dengan tema hari ini adalah Emmaus yang kedua. Karena beberapa tahun yang lalu adalah Emmaus yang pertama. Nah, saudara, kita buka dalam Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Kita baca secara bergantian. Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Sampai kepanggil. Sudah temu Bapak Ibu? Loh, kurang boleh kita update. Sudah gitu? Sudah temu? Sudah ya? Ada orang berapa tadi? Sudah. Lukas 24 ayat 13 sampai yang ke-35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauh dari Yerusalem, saudara. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan tukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang yang masuk jawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari yang dilakukannya? Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah menghentikan kami, membuatkan kita agar telah dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami pergi ke kubur dan tidak mati. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semacam untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka menegakkan yang mereka tuju, lalu yang membuat salah dakwah dan jalan-jalannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, yang mengambil roti, mengucapkan, lalu mencatatkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada semua." Mari bersama-sama. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia waktu ia mengucapkan roti. Amin. Latar belakang kita belajar itu. Nah, saudara, Emmaus artinya adalah
sumber air panas. Yang namanya sumber air panas biasanya dari dulu sampai sekarang biasanya tempat untuk kungkum, atau orang-orang sedang sakit gatelan lah, apalah. Biasanya orang-orang akan kungkum di sana. Karena apa? Biasanya mengandung belerang. Nah, saudaraku, dan biasanya sumber air panas atau air panas, di mana ada air panas, sampai hari ini saya melihat selalu menjadi tempat wisata. Ya betul. Biasa seperti itu. Ada di Guci lah, ada di Karangjati, atau di mana itu yang di Dieng atau Candi Songo. Nah seperti itu. Di sana tempat-tempat wisata. Saudara pada belajar hari ini, mereka Kleopas dan temannya ini, saudara bisa memperhatikan pada waktu itu dia sebenarnya sudah melihat, sudah tahu bagaimana para perempuan tadi, para perempuan yang Magdalena dan mereka itu menceritakan bahwa kebangkitan Tuhan. Tetapi mereka lari dari teman-temannya karena apa? Mungkin penat. Mungkin hidupnya sedang galau atau gimana, saudara. Mereka pergi rencana ke Emmaus, ke tempat air hangat. Saudaraku, mereka ingin berendam di sana, tetapi Yesus mau menjumpai mereka. Saya bagikan dua bagian hari ini. Kenapa Yesus mau menjumpai mereka? Yang pertama, Tuhan menginginkan saudara dan saya tidak meninggalkan persekutuan. Dalam bahasa sekarang ini, dulu sampai saya pernah bertanya dengan Mas Bagus dan teman-teman, gabut itu apa sih? Apa? Enggak buat apa-apa. Karena apa? Karena mungkin sedang, ya enggak buat apa-apa, enggak punya apa-apa. Tetapi mereka bukan hanya gabut, mereka galau. Kegalauan mereka, biasanya kalau orang gabut itu mereka, kalau sekarang ini saudaraku ya, mungkin yang bisa gabut-gabut yang EK ke bawah atau EK ke atas, itu akan mereka membuat apa? TikTok lah, atau mungkin apalah, joget-joget lah seperti itu. Kalau terus captionnya di bawah adalah gabut. Daripada gabut apa-apa, mereka main TikTok. Nah saudaraku, zaman waktu itu belum ada Android, Apple belum ada, Nokia belum ada, saudaraku, Symbian belum ada, Android gak ada. Mereka pada itu galau, gabut, gak buat apa-apa. Mereka pengen refreshing pikiran, mereka pengen piknik, mereka pengen melepaskan penat mereka. Karena biasanya orang-orang punya masalah, refreshingnya piknik, seperti itu. Ya boten. Jadi boten. Biasanya orang-orang yang sedang punya masalah, punya galau, aku pengen piknik, aku pengen refreshing, aku pengen ke pantai. Orang dulu kan pengennya ke pantai ya. Kalau orang pantai pengennya ke gunung. Nah, aku pengen ke pantai, pengen refreshing, melihat segoro, teman. Melihat laut, melihat pantai dan keadaan keindahan alam dan lain sebagainya. Terus pulang piknik, kalau saudaraku, pulang piknik dia punya masalah. Selesai masalahnya? Belum ya? Karena apa? Mikir utang meneh. Malah duit yang mau tak piknik kok jadi gue nyari utang itu. Ya betul saudaraku, orang-orang yang butuh piknik, orang-orang yang butuh refreshing seperti itu karena apa? Mereka galau, mereka gabut. Ini sama dengan Kleopas dan teman-temannya. Mereka tinggalkan persekutuan dengan teman-temannya karena apa? Karena pengen refreshing. Perhatikan baik-baik. Dia tahu, dia menceritakan pada Tuhan pada waktu itu dia berkata, para wanita berkata pada kami bahwa Yesus telah bangkit, tidak ada mayatnya di kuburnya. Dia sudah tahu bahwa Yesus bangkit, tetapi dia meninggalkan persekutuan dia dengan teman-temannya. Karena apa? Penat pikirannya. Karena apa? Pikirannya galau, pikirannya kacau. Dia pengen piknik, dia pengen refreshing, dia pengen melepaskan semuanya ketika berendam di sumber air panas di Emmaus. Saudaraku, sudah bisa perhatikan, piknik bukan jawaban ketika sudah punya masalah. Refreshing teman-teman di bukan jawaban ketika sudah punya masalah. Tetapi ketika kau bersekutu dengan Tuhan, itu jawaban dalam hidup. Katakan amin. Saudaraku, memang persekutuan tidak semuanya orangnya baik-baik dalam tanda kutip, saudaraku ya. Dalam persekutuan orangnya itu, yang pertama ada orang yang apa? Nganyelke. Yang pertama ada orang yang mendukung. Terus selanjutnya ada orang yang selain mendukung ngomposi apa Pak? Aku senang dia tidak membuat semangat. Ya, dong oke. Apa berarti ya? Ada yang tidak mendukung, ada yang senang menjatuhkan gitu ya. Enek yang senang aneh-aneh, enek yang senang apa lagi? Ayo dalam persekutuan kita kita rasakan nggak? Oh kayak senang aneh-aneh.
Nah, itu ada dalam kita seperti itu. Itu menurut pendapat kita. Tapi perhatikan perkataan saya. Sekalipun dalam persekutuan terkadang aneh sing anyar kayak baik dalam perkataan saya. Bukankah di situ saudara sedang mengasah hidupmu dalam kedewasaan? Katakan amin. Di situ Anda sudah mengasah hidupmu dalam kedewasaan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kedewasaan seseorang itu bukan berapa banyak kali dia ikut seminar, bukan beribu-ribu kali dia ikut seminar tentang kedewasaan atau kebijaksanaan, tetapi sebuah kedewasaan karena dia sudah punya pengalaman untuk memutuskan sesuatu. Saudara dan saya untuk dewasa terkadang kita butuh orang lain. Saudara dan saya untuk semakin maju ke depan kita butuh orang lain. Terkadang ada gesekan, terkadang ada perselisihan, tetapi itu mendewasakan saudara. Kleopas dan temannya, saudara bisa perhatikan. Mereka tinggalkan persekutuan, mungkin jengkel dengan Petrus, mungkin jengkel dengan Maria Magdalena. Kowe itu ngomong apa? Masa Yesus bangkit dari sana? Kowe nganyel gitu, wong wedok nganyel ki. Saudara masih ingat bahasa saya belum waktu yang kemarin. Maria Magdalena dianggap tidak punya tidak pernah dianggap sebuah kesaksian dari wanita. Mungkin Kleopas ini sama, kowe wong wedok ngomong apa? Mudeng seperti itu. Mungkin dia keras pada waktu itu karena dengan perkataan Maria Magdalena. Aku tak pergi saja karena saya penat, aku penat. Ada beberapa orang yang meninggalkan persekutuan. Yang pertama Kleopas dan temannya, yang kedua Thomas. Dia tinggalkan persekutuan. Karena apa? Pengen refreshing. Tapi Tuhan Yesus mau menemui dia. Supaya apa? Supaya dia tidak pernah tinggalkan persekutuan. Saudara dan saya, sepenat apapun hidupmu, seberat apapun masalahmu, ingatlah baik-baik. Jangan pernah tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan dan sesama. Sekalipun sesama terkadang nganyelke, sekalipun sesama terkadang tidak mendukung kita, tapi sesudah saya mengasah hidupmu dalam sebuah kedewasaan. Saudara, sepenat apapun hidup kita, hidup saudara dan saya, jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Karena apa? Karena tukar refreshing tidak ada jawaban. Tukar refreshing tidak ada jawaban. Tukar refreshing tidak ada yang membuat refreshing pikiran kita. Oke, waktu itu bisa refreshing. Sampai rumah mumet meneh. Ngenake duit, mumet meneh tambah duit itu tambah kelong seperti itu. Nah, saudara, mari belajar lagi. Hidup saudara dan saya, terkadang berbagai macam karakter ada di tengah-tengah kita. Di masyarakat, di persekutuan, di komunitas, semuanya berbagai macam karakter. Tapi mari kita saling satu dengan yang lain, saling bahu-membahu untuk mendukung satu dengan yang lain. Makanya terkadang banyak orang-orang yang tidak mau ke gereja. Ada yang berkata seperti kita masuk dalam gereja. Nah, kok ngono kuwi? Hanya gara-gara perkataan apa? Nah, kok ngono kuwi lho. Langsung adek. Kenapa? Lah biasanya aku gak ngene iki. Nah, saudaraku, karena dia merasa tersisih. Tapi hanya sebagian saudara. Terkadang itu kita mengalami kepenatan, kegalauan, kegabutan. Jangan pernah tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan persekutuanmu dengan sesamamu, dengan komunitasmu, dengan persekutuan gereja dan lain sebagainya. Karena apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Saudara dan saya, untuk dewasa di sana kan sebenarnya perkara saya. Untuk menjadi dewasa, untuk menjadi bijak, bukan berapa kali kita ikut seminar, bukan berapa kali kita ikut ibadah, bukan berapa kali kita lama berdoa, tapi sebuah keputusan yang kau ambil menentukan hidup sampai di mana. Ada amin. Ketika punya masalah, jangan cepat-cepat piknik, saudaraku ya. Piknik perlu kita refreshing. Piknik kita bersama dengan Tuhan. Ketika aku pernah, sumber jawaban adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Piknik nggak penting, penting nggak? Penting, ada kalanya penting, tapi ada waktunya. Mari belajar hari ini. Jangan pernah tinggalkan persekutuan. Bersekutulah dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama kita dan komunitas kita. Sekalipun komunitas terkadang nganyelke, sekalipun komunitas terkadang yang ada-ada saja, aneh-aneh.
tapi membuat kau dewasa. Disitulah semakin kau dewasa. Yang kedua, yang terakhir, saya pikir hanya dua. Undang Yesus. Saudara dan saya, janji Tuhan adalah menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Dari hari ini sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Saudara masih mengimani bahwa aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Berarti saudara tahu sebenarnya Yesus ada dalam hidupmu. Tapi seringkali ketika engkau punya masalah, ketika engkau punya beban yang berat, saudaraku ya, seringkali kita lari dari keadaan, seringkali kita lari dari Tuhan, seringkali kita lari bahwa ada Yesus di sana, kita malah meninggalkan Dia. Saudara dan saya cukup seperti Kleopas dan temannya, ketika dia tahu bahwa dia membutuhkan pertolongan, dia undang Yesus, tinggallah di sini, tinggallah di sini, saudaraku. Yesus berkata, Kleopas mengundang Yesus, tinggallah di sini. Untuk apa? Untuk bersama-sama perjamuan. Mereka baru sadar ketika ada perjamuan. Kenapa sadar? Perjamuan seperti apa, saudara di sini? Kita menuliskan ketika Yesus mengangkat roti dan memecah-mecahkannya, Kleopas baru menyadari bahwa itu adalah Yesus. Kenapa baru menyadari? Kenapa dia baru menyadari? Kalau mengangkat tangan seperti apa? Saudara mengangkat tangan seperti apa? Gini angkat tangan. Enggak ya? Ini saya. Mengangkat tangan seperti apa? Seperti ini. Kenapa dia baru sadar kalau itu Yesus? Ada bekas lubang batu di tangannya. Kleopas menyadari bahwa itu Yesus. Dia benar-benar bangkit. Tinggallah di sini bersamaku. Ini sudah malam. Dia baru menemukan kekuatan kembali. Dia menemukan kekuatan kembali di emosi itu. Karena apa? Dia sadar bahwa Yesus benar-benar bangkit buat dia. Banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Dia tidak pernah menyadari Yesus ada dalam hidupnya. Tidak pernah mengundang dia. Dia matikan diri Yesus dalam hidupnya. Karena apa? Dia merasa kuat. Dia merasa hebat. Saudara dan saya seringkali kita terjadi seperti itu. Hari ini ketika hidupmu penat, ketika gabut, galau dan lain sebagainya, undang Yesus yang ada dalam hidupmu. Seringkali kita mengalahkan keadaan dengan cara kita, tapi ingatlah baik-baik. Undang Yesus. Dia memberikan kekuatan yang baru dalam hidup. Saudara dan saya, berapa banyak masalah hidup kita? Seringkali kita nggak menyadari kita berjalan sendiri. Karena apa? Karena nggak pernah ada penyertaan Tuhan. Padahal kita tahu, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Amin. Tapi seringkali kita lupa menyertakan Tuhan. Dan hari ini adalah baik-baik, sertakan Tuhan dalam hidup. Yes. Undang Yesus. Yes. Undang Yesus. Inilah baik-baik saudara. Berapa banyak masalah, undang Yesus. Kleopas sadar, dia menemukan Emmaus, dia menemukan kekuatan kembali di jalan Emmaus. Dulu saya punya cita-cita untuk menjadikan salah satu gereja namanya Gereja Emmaus atau Gereja Emmaus dan lain sebagainya. Karena apa? Karena di Emmaus itu dia menemukan kekuatan kembali. Kleopas dan temannya menemukan kekuatan ketika dia berjalan ke Emmaus bertemu dengan Tuhan Yesus. Harapan saya, setiap orang yang datang ke gereja tersebut, dia menemukan kembali di Emmaus. Karena di Rumus Adilah, Kleopas dan temannya menemukan kekuatannya kembali. Ketika galau, ketika hidupnya penat. Dan hari ini, mungkin kau sudah tertantang dengan Emmaus. Waktunya undang Yesus dalam hidupmu. Waktunya kau undang Yesus. Seringkali kita tidak menceritakan Yesus dalam hidup kita karena kita merasa kuat, hebat, dan gagah dalam hidup kita. Temukan Emmaus hari ini. Seringkali kita berkata, aku bisa. Tapi di Emmaus ini Kleopas berbalik bahwa dia harus mengundang Yesus dan menemukan kekuatannya kembali untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika dia bertemu dengan bersekutu dan teman-temannya, dia berkata,
melihat dari mata sendiri bahwa Yesus benar-benar datang. Hari saya katakan pada saudara, apapun masalahmu, apapun bebanmu, ingatlah Emmaus. Para murid Yesus menemukan kekuatannya ketika dia berjalan menuju Emmaus. Dia rencana untuk piknik, rencana untuk refreshing, penat dengan hidupnya. Tapi Yesus tahu bahwa tempat piknik bukan jawaban dalam hidupnya. Tapi Yesus tahu tempat rekreasi bukan jawaban dalam hidupnya. Tapi ingatlah baik-baik, jawaban dalam hidup adalah Yesus. Video ini adalah Emmaus yang pertama. Lepas beberapa tahun yang lalu. Saya bisa melihat di YouTube ataupun di halaman gereja yang sudah di-share oleh para Sebelum Tuhan Yesus bangkit, ada dua orang murid yang patah semangat. Hidupnya tidak memiliki pegangan lagi. Dia pergi ke Emmaus. Emmaus artinya sumber air panas. Dia berharap di Emmaus dia sudah menemukan refreshing kepada hidupnya, sudah menemukan jawaban dalam hidupnya. Tetapi di Emmaus dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan mereka ketika bertemu dengan Tuhan Yesus baru mereka mendapatkan jawaban yang luar biasa. Dan jawaban yang terjadi dalam hidup kita itu bukan di tempat piknik, bukan tempat bertamasya, tapi jawaban dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus datang pada dua orang muridnya itu dan menceritakan mata mereka, sehingga mereka kembali kepada orang murid yang lain. Saudara, temukan Tuhan Yesus dalam hidupmu sebagai jawaban, sehingga hidupmu memiliki kemenangan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Tutup Alkitab saudara, mari berdoa. Yesus, Yesus, dengar doa. Seperti rusa. Yesus yang berarti dalam hidup saudara dan saya. Katakan Yesus, Yesus. Banyak anak Tuhan yang tidak
Yesus.